Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana seorang apoteker menangani resep obat ya yang diberikan atau yang diajukan oleh dokter kepada pasien. Ya, saya akan masuk, ya, anggap saja saya ini seorang apoteker. Kemudian saya masuk dengan akun saya ya. Klik tombol masuk di pojok kanan atas. Ya. Kemudian isi nama pengguna dan kata sandi ya. Nama pengguna, kata sandi 123 apa. Ya, masuk. Setelah saya masuk, mohon maaf ini internet ada. Ya, oke, ini sudah masuk ya. Ya, setelah saya masuk, itu saya akan mendapatkan notifikasi kalau ada dokter yang mengirimkan resep obat ya. Contohnya ini ya, dokter mengirim resep obat ke apotek Anda ya. Nama Basar, 30 tahun 40 ya, dari dokter Joni yang mengirim resep obat ya. Dan itu kita langsung bisa menuju apotek saya. Misalkan saya bertugas tadi di apotek rawat inap ya. Apotek rawat inap ini ya. Nah, ini ya. Kalau Basar ya, yang tadi yang mengirim resep obat itu bernama Basar ya. Saya jelaskan dengan tombol ini dulu ya. Ini adalah tombol semua pasien. Ini adalah tombol yang belum membayar pengobatan atau belum juga melakukan, ya belum membayar lah. Kemudian ini tombol yang mana pasiennya sudah lunas ya. Pasien sudah lunas ada di sini. Sedangkan pasien yang belum lunas, ini pasien sudah lunas ya. Ada bukti pembayarannya di sini. Sedangkan pasien, ini pasien semua, ini pasien yang belum lunas, ini pasien yang sudah lunas ya. Kemudian tombol ini, kalau tombolnya kayak ikon obat ini, ikon obat yang ada di pojok kanan sekali ini berarti pasien belum melakukan, belum selesai melakukan perawatan ya. Artinya dia masih terus melakukan perawatan. Kalau ini berarti dia telah selesai perawatan. Dokter telah klik tombol selesai perawatan dan pasien udah keluar ya. Berarti tanda ini menunjukkan demikian. Ya. Kemudian kita kembali ke rawat jalan ya. Rawat jalan aja dulu, kita jelaskan di rawat jalan ya. Di apotek rawat jalan aja ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti obat belum diproses ya. Obat belum diproses. Kalau tertulis tanggal berarti ini tanggal di mana obat sudah diproses ya. Obat belum diproses itu artinya ini tombol ini ya. Jadi kalau obat sudah diproses, Bapak Ibu jangan lupa mengklik tombol ini. Karena di sini kita akan membandingkan waktu ini, waktu permintaan dan waktu diproses, sehingga menghasilkan waktu yang dibutuhkan oleh pasien dalam berproses ya, 7 jam. Jadi kalau kita belum klik tombol proses, nanti muncul di sini waktunya sangat panjang gitu ya. Artinya tombol proses harus di klik ya. Nah, jadi kita mulai untuk melakukan pemeriksaan ya. Misalkan ini ya, Cahyono. Tombol, saya jelaskan lagi dulu. Ini angka nomor 2 yang ada di sini yang seakan-akan ini notifikasi bahwa ini Cahyono ada 2 resep obat yang datang ada 2 paket ya, 2 paket resep obat atas nama Cahyono ya. Atas nama Cahyono, sehingga ada tombol 2 di sini. Nah, contoh ya, saya lihat. Kita lihat bersama ya. Nah, ini paket obat pertama yang diberikan ditulis oleh dokter Joni, kemudian paket obat kedua ditulis oleh dokter Samal ya. Sehingga tadi itu ada 2 ya. Gitu. Nah, ini misalkan dia dokter Joni ini misalkan dokter konsul, sedangkan ini DPJP-nya begitu ya. Jadi sehingga ada 2 begitu. Bisa juga dokter DPJP itu dia juga mengirimkan 2 paket obat ya, 2 paket resep obat ya, seperti ini ya. Jadi bisa saja dokternya sama tapi dia memiliki 2 paket resep obat, bisa juga seperti itu ya. Nah, kita akan mulai ya. Jadi bagaimana memproses resep obat yang dikirimkan
oleh dokter kepada apotik ke saudara-saudari sekalian. Ingat bahwa resep obat yang dikirimkan kepada apotik saudara-saudari, resep obat itu juga, nama-nama obat itu juga dikirimkan ke kasir ya. Jadi kasir mendapatkan nama-nama obat tersebut beserta harganya secara otomatis dari dokter. Pada saat dokter dia mengklik tombol selesai periksa, maka selesai pemeriksaan, maka data dari dokter juga langsung dikirim ke kasir secara otomatis oleh aplikasi. Begitu juga pun resep obat langsung dikirim secara otomatis ke apotik rawat jalan. Jadi ini namanya sistem yang terintegrasi, yang mana pasien dia tidak lagi membawa resep obat ke apotek, pasien juga dia tidak lagi membawa biaya ke kasir, dia tidak lagi membawa itu ya. Semua telah dilakukan oleh aplikasi secara otomatis pada saat saudara-saudara sekalian menginput rekam medis pasien. Ya, obat yang dipesan, tindakan dokter, semua itu langsung dikirim secara otomatis ke kasir. Ya. Nah, jadi para apoteker juga harus memahami dalam melakukan pemeriksaan terhadap resep obat yang diberikan oleh dokter. Ya, harus memahami ini. Yang pertama, untuk memulai pemeriksaan resep obat yang diberikan oleh dokter atau untuk menyiapkan, ya, klik tombol yang ada di sebelah pojok kanan atas di masing-masing pojok kanan di masing-masing pasien, nama pasien ini ya. Kita klik tombol ya. Nah, kita klik tombol resep ini. Nah, kalau tombol tanda centang seperti ini, seperti seakan-akan ini tanda verifikasi, ini berarti pasien telah selesai melakukan pemeriksaan ya. Nah, tapi kalau gambarnya gambar obat itu berarti pasien belum selesai melakukan pemeriksaan, tetapi dia sudah melakukan permintaan resep obat ya. Jadi klik tombol yang ini ya. Nah, ketika kita klik maka pop up ini akan muncul. Misalkan obat habis ya, saudara-saudara sekalian. Misalkan obat yang direkomendasikan oleh Dr. Joni, di order oleh Dr. Joni ini obat habis. Ya, Bapak Ibu tinggal klik. Ya, ini ada tombol update-nya nih ya. Nah, pada saat resep obat itu dikirimkan ke saudara-saudara sekalian, harus cepat ya, cepat sebelum, maksudnya cepat di sini dalam hal kita mengantisipasi obat habis sebelum pasien ke kasir. Karena begini, ketika pasien selesai melakukan perawatan, misalkan rawat jalan di poliklinik saraf, pada saat dokter bilang selesai diperiksa, dokter akan melakukan pemanggilan terhadap pasien berikutnya, maka pada saat itu pasien yang telah selesai diperiksa disarankan datang ke kasir. Nah, jadi pasien langsung ke kasir tanpa membawa sekretaris apapun, karena data pasien sudah ada di kasir. Dan ketika dokter klik tombol selesai periksa, maka data pasien langsung dikirimkan ke kasir dan juga dikirimkan ke apotik saudara-saudara sekalian bila ada resep obat yang diberikan oleh dokter ya kepada pasien itu. Maka ketika kalian mendapatkan notifikasi bahwa ada resep obat yang dikirimkan kepada Anda, segera periksa obat apa saja yang dikirimkan. Misalkan ya, kita langsung ke klik yang ini ya. Nah, kita klik, kita lihat obat-obatnya. Oh, obat-obat ini misalkan ya, obat-obat ini, setelah kita cek, ternyata udah nggak ada lagi di apotek. Dan di gudang juga nggak ada. Ya kita bisa klik habis ya. Habis. Nah, pada saat kita klik habis, secara otomatis sepanjang pasien belum membayar di kasir, maka obat ini yang di sini itu tidak terdaftar di kasir. Nah, ini yang disebut kita bilang harus agak cepat sedikit untuk melihat resep obat dari dokter untuk mengantisipasi jangan sampai obat itu habis. Karena setelah pasien ke kasir, pasien dia akan kembali ke apotek saudara-saudari untuk mengambil obat tanpa membawa bukti ya, pasien dia kembali juga pun tanpa, pasien dia datang ke apotek juga tanpa membawa bukti pembayaran, karena kan saudara-saudara sudah bisa melihat di sini pasien sudah membayar atau belum ya. Nah, itu bisa dilihat sehingga kita lihat ya kalau pasien sudah membayar. Mana contoh pasien yang sudah membayar. Kita lihat mungkin di apotek rawat inap.
pasien yang sudah membayar. Nah ini ya. Nah, ketika pasien sudah membayar baru berikan obatnya ya. Dan ketika pasien sudah membayar kita nggak bisa klik lagi. Kita nggak bisa klik lagi bahwa obat ini habis, nggak bisa lagi ya. Karena pasien sudah membayar ya kan? Nah, makanya obat habis itu diklik sebelum, ditentukan sebelum pasien dia melakukan pembayaran ke kasir. Oleh karenanya pada saat dokter dia memberikan resep obat kepada saudara-saudari, saudara-saudara sudah harus memeriksanya. Nah, kalau obat ada ya klik ada, ya kan? Kalau obat habis ya klik habis ya. Nah, makanya saudara-saudara harus memeriksanya. Obat ini ada, ya kan? Seperti itu. Tapi kasus ini juga bisa saja jarang terjadi ya. Tapi kita mengantisipasi itu. Kasus ini bisa jarang terjadi karena pada saat dokter memilih obat juga, jika obat itu sudah habis di gudang, itu tidak akan ada pilihan di dokter. Dokter tidak bisa klik obat yang sudah habis ya. Namun kita mengantisipasi jangan sampai obat habis itu pada saat obat habis itu pas di pasien ini gitu loh. Nah, sehingga kita mengantisipasi itu ya. Jangan sampai pasien sudah membayar ternyata dia nggak dapat obatnya karena pada saat sampai di pihak apotek ternyata obatnya udah habis ya. Mohon maaf saya menjelaskan soal ini agak lama dan panjang lebar supaya saudara-saudara sekalian dapat memahami sistem yang bekerja ya, aplikasi yang bekerja. Aplikasi ini bekerja begitu. Ketika kita melakukan pemeriksaan ya kepada Cahyono. Nah, bagaimana caranya? Ya hanya seperti ini. Pihak apotek melihat oh, ada ya, ada. Kalau misalkan habis, klik habis. Setelah itu jangan lupa klik tombol diproses ya. Klik tombolnya ya. Itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan proses. Sudah melakukan pemeriksaan resep obat yang diberikan kepada dokter. Kemudian siapkan obatnya ya. Siapkan obatnya dan ketika pasien ini telah membayar di kasir, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi juga. Contoh, saya masuk ke kasir ya. Yang tadi pasien atas nama Cahyono ya. Oke. Saya masuk ke kasir. Ini akun kasir ya. Nah, ini saya masuk ke kasir. Ketika Cahyono sudah membayar, nah, ini kan struknya, dibayar belum? Ya, kasir dia klik ya. Kasir dia klik. Ini untuk menentukan uang kembali saja ya, uang kembali ya. Nah, kasir dia klik struk pembayarannya, tagihannya. Terus kalau misalkan pasien telah membayar, memberikan uang kepada kasir, tinggal kasir langsung terbitkan struk ya, terbitkan struk. Ya, berarti struk telah diterbitkan dan dicetak secara digital di dalam aplikasi. Dan ini tidak bisa dikembalikan. Ya. Tadi notifikasi, ada bunyi notifikasi. Bunyi notifikasi itu apa? Bunyi notifikasi kepada apotik rawat jalan. Kenapa? Karena Cahyono telah membayar. Ya, ini ya. Lunas, pasien telah bayar. Lihat struk. Nah, ini Cahyono ya. Cahyono yang telah membayar. Ya, lihat bukti struknya. Nah, obat yang tadi ada yang kita klik habis kan? Nah, ini habis. Ya, jadi harganya 0. Ya. Nah, sampai sini saya rasa para apoteker paham ya. Apotek rawat jalan ya. Nah, Cahyono kan sudah membayar, kita klik. Jadi kita kasih obat ke dia, apoteker kasih obat ke Cahyono itu ketika Cahyono telah membayar ya. Jadi Cahyono setelah dari dokter itu jangan langsung ke apotek, enggak, dia dari dokter langsung ke kasir, disarankan langsung ke kasir. Dia membayar dulu baru dia datang ke apotek untuk mengambil obatnya. Ya, jadi dia membayar keseluruhan itu. Kalau dia ada periksa radiologi dia bayar di sana juga. Kalau dia ada periksa laboratorium dia bayar di sana juga. Dia melakukan pembayaran seluruhnya di sana, baru dia datang ke pihak apotek dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan obat habis ya. Dan kalau obat sudah habis, sekarang kan obat habis ya. Nah, kasusnya kalau misalkan obat ini juga ternyata habis, sedangkan pasien sudah membayar, barusan kan. Nah, kita nggak bisa lagi kan, nggak bisa lagi update. Mohon maaf, pasien telah membayar, Anda tak bisa lagi perbarui data. Saya kira ini yang paling penting ya, untuk diberitahukan kepada para apoteker, karena ini sangat penting berkaitan dengan pembayaran. Ya. Dan bukti pembayarannya sudah ada di sini. Kita bisa lihat dia sudah membayar seluruh obatnya, ya kan? Pihak apoteker bisa melihat itu. Saya kira sampai di sini dan hanya seperti itu prosesnya ya. Hanya seperti itu proses pemeriksaan dilakukan oleh apoteker di apotek rawat inap
maupun apotek rawat jalan. Nah, apotek rawat jalan, apotek rawat inap, maupun apotek IGD. Ya, di IGD juga sama seperti itu ya, ada permintaan obat juga sama ya. Dia langsung berikan ya, diberikan. Contoh ya apotek IGD. Misalkan saya juga bertugas di apotek IGD ini ya. Nah, contohnya ini ya. Oh, ini semua pasien udah keluar ya. Nah, saya rasa seperti itu ya pemahamannya ya, pemahaman utamanya ya. Prosesnya sama ya. Permintaan ke IGD juga seperti itu ya. Kalau permintaan ke apotek IGD itu berarti kan pihak apotek yang membawa obat tersebut langsung kepada atau pihak langsung ke pasien atau praktisioner, paramedis atau dokter yang sedang bertugas menangani pasien itu ya di IGD, atau pihak paramedis, perawat dan lain sebagainya datang ke apotek untuk mengambil obat itu ya. Tetapi pemesanan obat itu dilakukan di dalam aplikasi. Tujuannya adalah supaya tercatat di dalam aplikasi dan aplikasi merangkum semua biaya layanan yang diberikan kepada pasien tersebut, sehingga terakhir pasien tersebut membayar secara pribadi maupun dengan asuransi itu kan dapat tercover gitu ya. Jadi rekamannya semua jelas ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya kira untuk pemeriksaan apotek sampai di situ. Kalau ada pertanyaan dan masukan, Bapak Ibu boleh sampaikan di kolom komentar kepada kami, dan insya Allah kami akan membalasnya dengan cepat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.